Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman pemilih. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai kembali teman pilih semua dalam acara podcast KPU Kota Bekasi Kolaborasi Kongko Langsung Ngobrol Demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberlangsungan fungsi lembaga perwakilan rakyat merupakan hal yang sangat penting. Salah satu mekanisme yang menjamin kesinambungan tersebut adalah pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Bekasi khususnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAW ini bukan sekedar proses administratif, melainkan bagian dari sistem demokrasi yang bertujuan menjaga keterwakilan rakyat, efektivitas kerja DPRD, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui podcast malam hari ini, KPU Kota Bekasi akan membahas secara lengkap mengenai apa itu PAW serta urgensinya, mengapa PAW itu harus dilaksanakan, serta mekanisme pelaksanaannya hingga peran masyarakat dalam mengawal proses PAW agar berjalan sesuai ketentuan. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini anggota KPU Kota Bekasi, Ibu Eli Ratnasari. Iya, Selamat malam Ibu. iya, selamat malam Bu Maidita. Terima kasih telah berkenan hadir. Beliau Iya, adalah sama-sama. pengampu dari divisi teknis ya Bu, teknis Iya, teknis penyelenggaraan penyelenggaraan. pemilu. Baik Ibu, kita bicara tentang PAW atau pergantian antar waktu anggota DPRD khususnya di Kota Bekasi. Apa sih Bu PAW ini? Ya, terima kasih Bu Maidita. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan memberikan pantun ya untuk teman pemilih yang ada di Kota Bekasi agar lebih meriah karena kan berbicara PAW itu berbicara tentang DPRD bukan tentang masyarakat atau teman pemilihnya. Lihat taman sangatlah asih, Cakep. getas-getas pohon rambutan. Teman pemilih di Kota Bekasi, saksikan podcast kali ini bersama saya Eli Ratnasari, Kadip Teknis Penyelenggaraan. Cakep. Iya, biar kita lebih mengingatkan terhadap teman pemilih bahwa pembahasan tentang PAW itu juga penting diketahui oleh masyarakat luas ya Bu, khususnya teman pemilih di Kota Bekasi. Kenapa demikian? Karena PKPU-nya sudah dikeluarkan yaitu PKPU nomor 3 tahun 2025 tentang penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sekarang juga ada yang terbaru di PKPU tahun 2026. Jadi kalau PAW itu adalah pergantian antar waktu atau penggantian antar waktu untuk menggantikan anggota dewan yang memang harus digantikan dengan syarat-syarat tertentu. Nah itu. Jadi penggantian antar waktu anggota dewan itu mulai dari dewan di tingkatan RI atau Republik Indonesia, di tingkatan provinsi, di tingkatan kabupaten kota serta DPD RI. Itu tetap ada penggantian antar waktu gitu, Bu. Oke, mengapa PAW ini diperlukan dalam sistem pemerintahan daerah? Iya, karena kan salah satu legislatornya itu adalah DPRD ya, untuk di tingkatan kota itu DPRD Kota Bekasi. Kenapa PAW itu menjadi penting? Agar tidak ada kekosongan dalam kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi kerja-kerjanya tidak pincang nantinya ketika ada salah satu anggota dewan dari fraksi tertentu atau dari partai tertentu itu harus diisi, tidak boleh ada kekosongan. Kenapa? Karena masing-masing anggota dewan itu adalah perwakilan dari masing-masing partai politik yang ada di fraksi. Nah, agar aspirasi-aspirasi baik dari masyarakat atau dari dewan-dewan tertentu itu tersampaikan. Karena anggota DPRD itu kan perwakilan dari daerah pemilihan ya Bu ya. Nah khawatir ketika nanti dewannya tidak ada atau kosong, nah itu menjadi repot gitu kan. Karena nanti aspirasi itu tidak tersampaikan. Karena aspirasi itu ada itu melalui anggota dewan dan disampaikan kepada melalui DPRD itu, melalui anggota dewan tersebut. Jadi PAW itu menurut saya sangat penting gitu. Ya, baik. Berarti mekanisme PAW ini memang untuk mengisi anggota DPR maupun DPRD atau Iya, DPD tadi yang sudah terpilih, namun harus berhenti gitu ya iya Bu, karena atau memang karena sebab sah yang lainnya iya sehingga betul. tidak dapat menjadi anggota DPR ataupun DPRD dan harus digantikan. Iya betul. Lalu untuk syarat-syarat menjadi calon pengganti anggota DPRD itu apa saja Bu? Iya, di PKPU sudah dibahas juga ya tentang penggantian antar waktu ketika nanti ada PAW, berarti anggota dewan suara terbanyak sebelumnya yang sudah dilantik dan menduduki kursi anggota DPRD tersebut, itu pertama itu dia meninggal dunia, ya kan. Kalau meninggal dunia sudah otomatis ya Bu ya. Ya. Terus yang kedua anggota dewan tersebut itu mundurkan diri.
Nah, itu Oke. sudah jelas berarti kan dia memang mengundurkan diri. Yang ketiga itu, diberhentikan dengan masalah-masalah yang memang harus diberhentikan, entah dari partai politik atau dari kasus-kasus lain. Nah, 3 hal itulah yang akhirnya, ada PAW gitu. Ketika 3 hal tersebut itu terjadi, berarti harus ada PAW itu di kursi-kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD. Oke. Lalu bagaimana proses, untuk pergantian antar waktu tersebut, mekanisme pemilihan calon pengganti itu bagaimana, Bu? Iya, yang pertama kalau melihat dari peraturan yang ada, itu adalah perolehan suara terbanyak kedua. Nah, gimana mekanismenya PAW itu bisa terjadi ya? Jadi kalau, KPU Kota Bekasi ini nanti menunggu, gitu kan, ketika ada persoalan yang tadi saya sebutkan 3 hal itu, nanti dari Sekretariat Dewan DPRD Kota Bekasi mengajukan kepada KPU Kota Bekasi agar anggota dewan tersebut itu ada penggantinya, misalnya nama si A gitu kan. Nah, dia menyampaikan ke KPU Kota Bekasi. Nanti ketika kita terima surat dari Setwan atau Sekretariat Dewan DPRD Kota Bekasi, kita melengkapi kebutuhannya. Salah satunya apa? Salah satunya ya hasil rekapitulasi perolehan suara dari hasil pemilihan umum gitu, pemilihan legislatif dalam hal ini DPRD Kota Bekasi. Nah, itu dilengkapi nanti dengan KPU. Ketika kita terima surat, kita memberikan jawaban isinya, salah satunya adalah perolehan suara dari masing-masing anggota dewan atau anggota legislatif yang mencalonkan diri ketika pemilu, sebelumnya ya. Seperti kemarin kan berarti pemilu tahun 2024. Nah, untuk PAW kali ini kan berarti kita akan mengacu terhadap dari rekapitulasi pemilu tahun 2024. Nah itu, Bu. Nanti setelah setelah kita menerima surat, kita memberikan jawaban salah satu isinya adalah itu. Nah, nanti kita menyerahkan ke Tata Pemerintahan. Nah, nanti Tata Pemerintahan lah inilah yang akan mengajukan ke gubernur informasi berkaitan dengan anggota dewan si A mengalami salah satu dari yang tadi saya sampaikan, nanti disampaikan kepada, sekretariat dewan provinsi gitu. Nah, nanti, baru itu diinformasikan tembusannya ya termasuk ke RI juga untuk tembusan kan. Baik untuk sekretariat dewan RI itu hanya untuk tembusan, tapi yang mengurus semuanya itu adalah di sekretariat dewan provinsi gitu. Nah, nanti kan perolehan suaranya nanti suratnya dari sana gitu. Nanti itu tata pemerintahan yang mengurus itu. Jadi KPU itu perannya hanya menerima surat dan memberikan jawaban apa yang dibutuhkan oleh sekretariat dewan dan salah satunya adalah dan cuma itu sih salah satunya hasil rekapitulasi perolehan suara. Oke. Heeh, Berarti itu yang berita disampaikan acaranya. KPU adalah data yang Iya dimiliki data KPU betul, data hasil perolehan perolehan suara. suara ya Iya, heeh oleh, heeh. peserta pemilu ini dalam pemilu yang telah berlangsung untuk Iya, urutan berikutnya. iya betul. Ada kriteria khusus nggak, Bu, untuk calon penggantinya ini? Lalu bagaimana dengan, proses verifikasi Mhm. ataupun validasi ya mengenai keberadaan atau kan kadang-kadang kita kalau telah, melalui waktu tertentu, ada yang sudah tidak memenuhi syarat mungkin gitu Iya ya. Nah iya. itu bagaimana cara KPU untuk memastikan calon tersebut masih memenuhi kualifikasi sebagai calon anggota DPRD? Berarti sebelum sampai ke KPU, sekretariat dewan sudah memastikan bahwa calon ini bisa dijadikan PAW. Nah, kalau dalam PKPU memang salah satunya itu pasti sebelum pencalonan itu sebelum daftar calon tetap itu ditetapkan gitu kan, itu syaratnya sudah melalui proses verifikasi administrasi Mmm. dari masing-masing calon. Salah satu yang bisa dijadikan PHW itu memang yang pertama itu dia pendidikan kan minimal SMA ya. Otomatis ketika nanti dilihat kembali ternyata pendidikannya di bawah SMA, nah itu tidak bisa karena salah Mmm. satu syarat menjadi anggota dewan itu adalah SMA. Mmm. Nah itu yang pertama itu ya, Bu, ya. Terus yang kedua itu ditetapkan sebagai pasangan calon. Di tengah perjalanan dia adalah suara terbanyak setelah yang PAW tadi itu, ternyata dia menjadi pasangan calon, gitu, sudah ditetapkan. Entah itu pasangan calon gubernur atau wakil gubernur, entah itu pasangan calon bupati, wakil bupati, atau dia menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, itu tidak bisa berarti gugur ketika ada PAW suara terbanyak kedua, ketika hal itu tidak terpenuhi berarti dia gugur. Nah, begitupun dengan perangkat desa, gitu kan. Perangkat desa, nah misalnya jadi lurahnya, dia kan nggak bisa tuh karena ASN tidak bisa kan. Terus, apa,
ketika dia masuk dalam kelembagaan negara, baik BUMN ataupun BUMD atau setingkat di kementerian-kementerian misalnya, itu pun tidak bisa gitu. Jadi itu perlu itu nanti diverifikasi ulangnya sama sekretariat dewan, Mhm. tetapi berkas kita juga memiliki ya, karena waktu pendaftaran calon itu kita juga terima berkasnya. Nah Mhm. itu mungkin akan kita verifikasi ulang gitu kan, betul tidak memang calon PAW ini adalah sesuai dengan syarat yang tadi saya sampaikan. Itu salah satu yang urgent. Nah, jika ada calon PAW yang seri, maksudnya draw suaranya, sama gitu kan dalam satu partai yang akan Mhm. mengeluarkan PAW-nya. Nah, itu dilihat lagi misalnya nomor 2 dan nomor 3 itu misalnya sama, tetapi kalau jenis kelaminnya adalah perempuan, itu yang diutamakan perempuan. Oke, berarti Heeh. dia memiliki Iya kewenangan iya. untuk Nah, itu bisa. ada sudah diatur di PKPU 3 tentang PAW kan. Nah, Baik. selain itu juga ketika misalnya nanti ada seri juga atau draw gitu kan, nah, itu dilihat lagi, kalau laki-laki jenis kelaminnya sama atau laki-laki atau kedua-duanya laki-laki atau kedua-duanya perempuan, itu dilihat dari nomor urut. Mmm. Misalnya, nomor urut 2 dan nomor 3 itu laki-laki dua-duanya, tapi suaranya sama, dilihat dari nomor urut. Nah, Baik. seperti itu. Nah, terus kalau bisa dilihat lagi Bu, dengan persebaran perolehan suara, Mhm. gitu kan. Sebelum ditentukan nanti siapa yang akan ditentukan menjadi PAW, dilihat tuh persebaran suaranya kalau seri, di tingkat Mhm. kecamatan, dari tingkat kecamatan dilihat lagi di tingkat kelurahan, nah di tingkat setelah kelurahan selesai dilihat tingkat TPS. Nah, setelah itu sudah dilihat semua ternyata persebarannya sama, nah aturannya yang tadi saya sampaikan. Jika itu yang seri ada laki-laki dan perempuan berarti didahulukan perempuan, jika jenis kelaminnya sama berarti dilihat berdasarkan nomor Nomor urut. urut. Iya, jadi seperti itu. Artinya aturan dari KPU sudah secara rigid ya, Bu, Iya mengatur betul. syarat-syarat, siapakah calon pengganti yang akan nanti diusulkan untuk menjadi PAW-nya itu Iya ya? betul, Bu. Mhm. Baik, selama proses PAW ini berdasarkan pengalaman yang dihadapi, tantangan apa saja yang biasanya ditemui Mmm. dalam proses PAW anggota DPRD Kota Bekasi, lalu, bagaimana solusinya yang, Ibu gunakan atau strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangan ini? Iya, di eee, tahun 2024 selama saya menjabat di KP Kota Bekasi kita pernah melakukan PAW pergantian antar waktu salah satu partai politik ya, Bu, ya. Biasanya yang agak lama itu memang di administrasi gitu kan, Mmm. administrasi baik di partai politiknya atau administrasi personalnya yang belum terpenuhi. Kayak misalnya kemarin karena anggota dewannya meninggal, ternyata surat kematian itu belum dikeluarkan gitu kan, baik oleh pihak tidak diberikan kepada calon PAW. Mmm. Gitu kan. Jadi entah itu pihak keluarga yang persulit atau memang surat kematiannya itu belum dikeluarkan dari rumah sakit atau seperti apa. Jadi surat kematian tuh harus ada, gitu. Nah, akhirnya kemarin pengalaman di 2024 itu agak terhambatnya di persoalan administrasi. Nah, itu sih. Yang kedua nanti persoalan-persoalan politik lainnya ya, Bu, ya, baik di partai politik atau seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman berkaitan dengan administrasi, Bu, yang kita alami di tahun 2024 ya, karena ada salah satu dewan yang waktu itu harus di-PAW karena meninggal dunia, Iya, itu, belum mhm. lagi masalah antar calon sesama Iya parpol ya, iya iya, masalah betul betul, internal iya ya, masalah karena ya internal, iya, betul betul. karena yang lain juga merasa mungkin memiliki suara yang sama tadi yang Ibu Iya sebutkan iya, ya, nah karena memang kondisi-kondisi itu sebenarnya sudah diatur di ketentuan peraturannya iya gitu ya. iya, meskipun sudah diatur kadang-kadang ya betul yang Ibu sampaikan, memang kadang-kadang ada dinamika-dinamika yang memang itu akhirnya menghambat gitu kan. Nah, kalau KPU sih perannya tidak tidak sampai sepenuhnya gitu kan, yang jelas beberapa surat yang berkaitan dengan PAW itu yang disiapkan itu aja, cuma yang menghambat itu biasanya itu, administrasi di lingkungan partai politik atau misal kalau yang meninggal biasanya di, keluarga gitu kan itu ya dinamikanya macam-macam ya, Bu, ya. Karena semua orang ingin menjabat gitu Iya kan betul, misalnya, ya meskipun ada aturannya sudah peluang di situ, berusaha iya untuk iya duduk di berusaha situ. untuk mencari kesempatan itu Iya, misalnya. baik. Menurut Ibu bagaimana peran masyarakat dalam proses PAW ini, agar masyarakat itu juga dapat memastikan proses PAW berjalan dengan lancar? Iya, peran masyarakat ini juga, menjadi pesan penting ya buat masyarakat ya. Jadi yang pertama kalau hari ini KPU Kota Bekasi memiliki 5 dapil. Nah, masing-masing dapil itu harus sudah melek politik ya, Bu, ya. Tidak hanya ketika misalnya mereka harus memilih dan mencoblos si A atau calon anggota dewan si B gitu, tapi dia juga harus tahu
dari masing-masing dapil kan otomatis ada 10 dan 11 anggota dewan yang dicalonkan dalam daftar calon tetap untuk dicoblos ya Bu, waktu itu. Nah, mereka tuh harus sudah melek politik hari ini. Melihat setelah urutan nomor 1 itu perolehan suaranya siapa gitu, terus nomor 2 itu siapa gitu. Nah, itu bisa dilihat di info pemilu Bu, perolehan suara di Kota Bekasi, khususnya di DPRD Kota Bekasi. Jadi saya tekankan lagi kepada masyarakat Kota Bekasi, teman pemilih Kota Bekasi, yang tinggal di Kota Bekasi khususnya di 12 kecamatan yang memang memiliki daerah pemilihan, hari ini coba cek info pemilu, barangkali kan karena sudah hampir setahun, anggota dewan ini ya Bu ya, mungkin nanti ketika tiba-tiba ada PAW jadi, masyarakat sudah tahu, oh setelah ini adalah ini gitu kan. Jadi harus sudah lebih kritis lagi gitu kan, menyikapi persoalan-persoalan perwakilan daerah yang ada di pemilihan masing-masing, kalau menurut saya. Baik, dari KPU sendiri Bu, karena ini kan terkait dengan mekanisme pergantian antar waktu ya. Memang pada saat tidak ada terjadi pergantian atau pemberhentian anggota dewan dipandang ini tahapan yang kurang menarik gitu. Mmm. Tapi pada saat ini terjadi barulah akan menjadi perhatian gitu ya dari si Iya. peserta pemilu ini sendiri gitu atau partai politik. Dari KPU apakah, ada semacam, sosialisasi atau penyebaran informasi yang atau rapat koordinasi yang sifatnya melibatkan para peserta pemilu atau pengawas dan juga lembaga lain yang terkait? Kebetulan KPU Kota Bekasi telah melaksanakan sosialisasi PAW Bu, yang ketika bulan Februari yang lalu gitu kan, mungkin sekitar 1 bulan lebih yang lalu. Dan itu memang kita mengundang 17 partai politik yang ada di Kota Bekasi. Kenapa? Karena memang anggota DPRD Kota Bekasi itu terpilih melalui partai politik. Kenapa juga saya mengundang 17 partai politik, tidak hanya yang memiliki kursi di DPRD, karena ini menjadi sosialisasi ya, agar kedepannya ketika nanti partai tersebut yang tidak memiliki kursi di DPRD pada saat ini atau pada pemilu 2024, itu mereka sudah paham betul bagaimana mekanisme PAW, apa yang harus mereka siapkan gitu kan. Nah seperti itu sehingga, menjadi penting saya mengundang seluruh partai politik yang ada di Kota Bekasi. Tidak hanya partai politik Bu yang ikut peserta, Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi pun ikut, karena memang bagian dari penyelenggara pemilu juga. Itu mungkin Bu, kita sudah melakukan sosialisasi tentang PAW tersebut gitu kan, sosialisasi tentang PKPU, nomor 3 tentang penggantian antar waktu. Baik. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, Tak sama-sama terasa Bu waktu Medita. sudah berakhir, Oh iya ya. pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi semoga sehat selalu ya Bu, Iya, dilancarkan terima semua kasih Bu. penyelenggaraan, khususnya persiapan ya pemilu ataupun, pemilihan yang mendatang. Karena nggak terasa lagi, setahun lebih ya, kurang Iya, lebih heeh, kita persiapannya. 2027 sudah masuk tahapan yang Iya, betul Ibu. berikutnya. Baik, izin saya malam ini, menyimpulkan dari hasil bincang-bincang kita dengan Ibu Eli Ratnasari bahwa pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kota Bekasi ini merupakan mekanisme konstitusional yang penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi lembaga perwakilan rakyat. PAW memastikan bahwa hak politik masyarakat tetap terwakili secara optimal meskipun terjadi kekosongan jabatan di tengah masa jabatan DPRD. Proses PAW ini menuntut ketelitian, kepatuhan terhadap regulasi, serta koordinasi yang baik untuk pemangku kepentingan. KPU Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya berkomitmen untuk selalu melaksanakan setiap tahapan PAW secara profesional dan juga transparan, agar menjamin proses yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi dan peran aktif masyarakat juga menjadi unsur penting dalam mengawal proses PAW ini. Melalui pemahaman yang baik terhadap mekanisme dan aturan PAW, masyarakat dapat turut memastikan bahwa pergantian anggota DPRD berjalan sesuai prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Eli Ratnasari. Iya, Terima sama-sama kasih Ibu. Ibu sekali Iya. lagi dan juga teman pemilih yang telah mengikuti podcast KPU Kota Bekasi, yakni kolaborasi, Kongko langsung ngobrol demokrasi. Saya Medita, mohon pamit undur diri. Selamat malam. Terima kasih Iya, Ibu. sama-sama.